Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita dapat belajar kembali dalam materi kelas 7 semester 1 yaitu bab yang ketiga zat dan wujudnya. Dalam bab 3 ini kita akan membahas tentang massa jenis zat, wujud zat, dan partikel zat. Massa jenis zat kemarin sudah ya, sekarang kita bahas tentang wujud zat dan partikel zat. Dalam wujud zat, nanti kita membahas tentang perubahan wujud. Dalam partikel zat, kita akan membahas tentang susunan dan gerak antar partikel, dan juga tentang gaya tarik antar partikel. Sebelum kita masuk ke wujud zat dan gaya tarik antar partikel, pengertian zat dulu. Apa itu zat? Coba kamu lihat di sekeliling kamu, ada apa saja di situ? Ada meja mungkin? Ada kursi? Ada buku? Ada air minum? Ada udara. Nah, itu semua adalah contoh dari zat. Pengertian zat itu apa? Yaitu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Apakah udara juga memiliki massa? Iya, tapi dia sangat kecil. Apakah udara juga menempati ruang? Iya. Contohnya balon yang awalnya kempes ditiup dia jadi besar. Sehingga itu dia juga menunjukkan bahwa dia menempati ruang. Nah, wujud zat itu ada 3. Yang pertama adalah zat padat. Zat padat contohnya apa? Di sini ada batu, kayu, besi, aluminium. Itu zatnya namanya zat padat. Zat padat itu ciri-cirinya apa? Bentuk tetap, volume tetap, dan massa juga tetap. Yang kedua ada zat cair. Ini gambar apa? Gambar pertama adalah gambar air. Yang kedua gambarnya adalah minyak. Yang ketiga adalah sirup. Ketiganya ini adalah termasuk zat cair. Ciri-cirinya apa? Dia bisa berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Contoh gambar yang kedua. Di sini ada minyak dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Minyak dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Sirup juga seperti itu. Yang ketiga adalah zat gas. Tadi sudah dibahas, walaupun gas itu mempunyai massa yang kecil dan menempati ruang, makanya dia masuk dalam zat. Ciri-cirinya apa? Bentuk dan volume berubah sesuai tempatnya, tetapi massanya tetap. Contohnya apa? Gas yang ada di dalam, apa ini? Gambar yang pertama, bola. Ada dalam balon. Itu adalah gas. Selanjutnya kita membahas tentang perubahan zat. Perubahan zat itu ada 2 kelompok, yang atas ini adalah pertama perubahan kimia dan yang kedua adalah perubahan fisika. Kita bahas satu-satu. Yang pertama perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat jenis baru. Biasanya zat jenis baru ini dia tidak bisa kembali ke zat semula dan sifat zatnya sudah berbeda. Contoh pembakaran. Di sini ada kayu dibakar menjadi arang. Zat kayu dan zat arang itu sudah sangat berbeda. Maka dinamakan arang ini adalah zat jenis baru daripada kayu, menghasilkan zat baru dan dia tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Nah, perubahan seperti ini dinamakan perubahan kimia. Selain pembakaran ada fermentasi. Fermentasi contohnya apa? Ketela menjadi tape, kedelai menjadi tempe, susu menjadi yogurt. Itu namanya fermentasi. Fermentasi itu dibantu oleh bakteri. Terus yang ketiga ada korosi atau perkaratan. Biasanya yang berkorosi itu adalah besi atau logam ya. Nah, terus yang keempat adalah pelapukan. Itu contohnya. Jadi contohnya tadi yang pertama ada pembakaran. Terus fermentasi, korosi, pelapukan, itu contoh dari perubahan kimia. Yang mempunyai ciri-ciri, yang pertama terjadi perubahan warna, perubahan suhu, endapan, dan pembentukan gas. Sedangkan kalau perubahan fisika, itu ada perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya apa? Dia tidak menghasilkan zat baru. Artinya sifat zat awal dan akhir itu adalah sama. Dapat kembali ke wujud asal. Walaupun dia terjadi perubahan wujud. Dan yang keempat contohnya adalah kelarutan. Contohnya gula.
Gula dilarutkan dalam air walaupun dia sudah larut tapi dia tetap berasa manis. Makanya perubahan seperti itu dinamakan perubahan fisika. Contoh lagi adalah dapat kembali ke wujud asal. Contohnya ini. Ini adalah fase wujud zat. Ada padat, ada cair, ada gas. Kita umpamakan di sini contohnya adalah air. Ya, air itu mencair atau melebur adalah perubahan padat menjadi cair. Sedangkan perubahan cair menjadi padat itu namanya membeku. Nah, dua ini kalau kita lihat dia bisa kembali ke bentuk semula. Es bisa menjadi air bisa menjadi es. Makanya dinamakan perubahan fisika, bisa kembali ke bentuk semula. Kalau kita lihat dari kalor atau panas yang dibutuhkan, kalau mencair atau melebur itu dia memerlukan kalor, memerlukan panas sehingga dia bisa melebur. Kalau membeku kebalikannya berarti dia melepaskan panas. Mengembun gas menjadi cair, contohnya embun pagi. Terus perubahan cair menjadi gas, itu contohnya air yang dididihkan. Nah, perubahan seperti ini itu ada yang memerlukan kalor, ada yang melepas kalor. Kalau menurut kalian mana yang memerlukan kalor, yang atas apa yang bawah? Iya, yang memerlukan kalor itu yang bawah. Sedangkan yang atas ini adalah dia melepaskan kalor. Menyublim dari padat menjadi gas, sedangkan mengkristal dari gas menjadi padat. Ini contoh kelarutan juga ya. Terus ada namanya partikel zat. Partikel itu apa? Partikel itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Contoh, misalkan besi. Besi itu kamu hancurkan, kamu potong, digergaji. Besi digergaji itu pasti ada serbuk besinya. Itu serbuk besinya kalau kita lihat masih bisa dibagi sampai pada ukuran yang sangat kecil, maka dinamakan partikel. Nah, seperti ini. Satu bulatan ini namanya partikel. Sehingga partikel akan bergabung menjadi partikel-partikel yang lain yang disebut sebagai pengkristalan dan juga dia sebagai zat. Nah, sekarang kita lihat susunan partikelnya. Pada gambar yang pertama, pada zat padat, itu partikelnya akan berbeda dengan zat cair dan zat gas. Ya kan, berbeda kita lihat gambarnya. Jadi saya ulangi, satu putaran ini namanya partikel, ukuran terkecil dari suatu zat. Nah, partikel zat padat itu contohnya apa? Kalau kita lihat tadi dari gambarnya, otomatis dia jaraknya sangat berdekatan. Letaknya teratur. Otomatis kalau berdekatan, teratur kayak tarik partikelnya juga sangat kuat. Beda dengan zat cair. Zat cair itu letaknya agak jauh, sudah tidak terlalu teratur, sehingga gaya tarik-menariknya lebih lemah. Sehingga kalau dia ada getaran, maka dia bisa bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus yang ketiga adalah partikel gas. Coba kamu lihat di sini, partikelnya antara satu partikel dengan partikel yang jaraknya sangat berjauhan, sehingga dia letaknya tidak teratur, otomatis kalau berjauhan, maka gaya tariknya sangat lemah, sehingga kalau ada getaran, maka dia partikelnya bebas untuk bergetar. Sekian dari saya. Untuk video ini kita lanjutkan ke video selanjutnya tentang gaya antar partikel zat pertemuan yang akan datang. Untuk tugasnya nanti saya kirim ke WA grup masing-masing. Saya akhiri, kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.